Halo gengs, kembali lagi di channel Insekta, yaitu channel yang memuat informasi sekaligus fakta menarik dari belahan dunia. Video kali ini akan menyajikan beberapa penemuan NASA yang menakjubkan di luar angkasa. Badan Antariksa Amerika Serikat atau yang biasa disingkat NASA, beserta ilmuwan antariksa lainnya sering mengadakan pertemuan ilmiah di luar angkasa yang menakjubkan. Penemuan NASA yang paling mencengangkan belum lama ini adalah benda langit yang mirip bumi dengan kandungan air dan potensi hidup manusia. Temuan tersebut didasarkan dari data dari teleskop Kepler milik NASA yang sudah tidak beroperasi sejak Oktober lalu. Tidak hanya itu saja, NASA dan ilmuwan lainnya juga mengungkapkan beberapa temuan baru dari luar angkasa. Berikut adalah 9 temuan menakjubkan di luar angkasa yang berhasil diabadikan NASA. Yang ke-1 ada bintang HD 140283. Bintang HD 140283 atau Methuselah adalah bintang berumur 14,2 miliar tahun, lebih tua dari alam semesta. Perkiraan ini didapat dari hasil observasi tahun 2013 lalu, namun dengan akurasi 800 juta tahun. Setelah diteliti lagi pada tahun 2021, dengan ikut mensimulasikan massa bintang, didapat umur 12 miliar tahun. Yang kedua, NASA mengklaim bahwa bulan berasal dari tumbukan bumi. Isotop oksigen dari sampel Apollo 14 yang mirip seperti di bumi memperkuat jika bulan berasal dari tabrakan bumi dengan planet seukuran Mars yang bernama Theia. Pada 4,4 miliar tahun yang lalu, planet menabrak bumi. Sebagian serpihan terlempar dan terkumpul menjadi bulan yang kita kenal sekarang. Ya, teori yang paling diakui saat ini adalah bahwa bulan terbentuk dari puing-puing yang tersisa dari tabrakan antara bumi dan planet seukuran Mars yang disebut Theia ini. Tabrakan ini terjadi sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Berikut beberapa penjelasan tentang teori pembentukan bulan. Teori tumbukan raksasa. Tabrakan antara bumi dan planet Theia menghasilkan lautan magma yang mengkristal dan membentuk rak bulan. Puing-puing dari tabrakan tersebut terkumpul dalam orbit di sekitar bumi dan membentuk bulan. Teori fisi. Bumi berputar begitu cepat sehingga beberapa materi terlepas dan mulai mengorbit bumi. Namun, teori ini tidak diterima karena tidak ada bukti bahwa bumi pernah berputar begitu cepat. Selanjutnya, ada hipotesis ledakan georeaktor. Bulan terbentuk dari ledakan georeaktor yang terjadi di sepanjang batas inti mantel di bidang ekuator bumi. Hipotesis ini dapat menjelaskan kesamaan komposisi bumi dengan bulan. Yang ketiga, NASA mengklaim bahwa inti bumi diketahui lebih panas dari permukaan matahari. Inti bumi diketahui lebih panas dari permukaan matahari berasal dari sisa panas saat penciptaan, luruhan radioaktif, dan gesekan antar lapisan. Meskipun pergerakan bisa menciptakan bencana dahsyat, namun tanpanya, radiasi matahari akan menyapu kehidupan bumi. Inti bumi merupakan lapisan terpanas dari bumi yang terbentuk bola padat dengan jari-jari sekitar 1220 km. Lapisan ini berada pada kedalaman 5150 sampai 6370 km. Yang keempat ada bintang Tabis. Bintang Tabis masih menjadi misteri sejak ditemukan pada bulan September 2015 lalu. Karena cahayanya kadang meredup 22%, secara rutin umumnya hanya 1%. Beberapa berhipotesis adanya konstruksi artifisial peradaban maju untuk mengambil energi dari bintang yang dinamakan Dyson Sphere. Tabis Star adalah bintang misterius mirip matahari yang berjarak sekitar 1500 tahun cahaya di Cygnus the Swan.
Hanya beberapa menit busur di timur laut gugus bintang terbuka NGC 6866. Namun tidak seperti matahari kita. Bintang dengan magnitudo ke-12 ini meredup secara acak, mulai dari 5 hingga 22% selama berhari-hari. Fenomena ini membuat para peneliti bingung. Yang kelima, ada awan gelap Rho Ophiuchi. Awan gelap Rho Ophiuchi, pabrik bintang terdekat dari bumi, berjarak sekitar 400 tahun cahaya. Gambar ulang tahun pertama dari teleskop luar angkasa James Webb, NASA, ESA, CSA menampilkan kelahiran bintang yang belum pernah dilihat sebelumnya, penuh dengan tekstur yang detail dan impresionistis. Subjeknya adalah kompleks. Awan Rho Ophiuchi, wilayah pembentukan bintang terdekat dengan bumi. Ini adalah tempat pembibitan bintang yang relatif kecil dan tenang. Tetapi Anda tidak akan pernah mengetahuinya dari foto close-up Webb yang kacau balau. Semburan jet dari bintang-bintang muda melintas gambar, berdampak pada gas antar bintang di sekitarnya dan menerangi molekul hidrogen. Ditunjukkan dengan warna merah, beberapa bintang menampilkan bayangan cakram sirkum bintang yang akan membentuk sistem planet di masa depan. Bintang-bintang muda di pusat banyak cakram ini memiliki massa yang sama dengan matahari atau lebih kecil. Bintang terberat adalah bintang S1 yang muncul di tengah gua bercahaya yang dipahatnya dengan angin. Gas berwarna lebih terang di sekitar S1 terdiri dari hidrogen aromatik polisiklik, suatu kelompok molekul berbasis karbon yang merupakan salah satu senyawa paling umum yang ditemukan di luar angkasa. Yang keenam, bahwa NASA menduga matahari solar maksimum di tahun 2025. Tiada seorang pun yang tahu pasti mengapa aktivitas matahari meningkat akhir-akhir ini. Diduga karena sedang mendekati puncaknya atau solar maksimum di tahun 2025. Solar maksimum atau puncak aktivitas matahari adalah periode ketika matahari mengalami peningkatan aktivitas dalam siklusnya yang berlangsung sekitar 11 tahun. Selama periode ini terjadi beberapa hal, diantaranya peningkatan jumlah bintik matahari yang terlihat di permukaan matahari. Yang kedua, semburan api matahari terjadi di sekitar bintik matahari. Yang ketiga, kutub magnet matahari berbalik. Yang keempat, matahari melepaskan materi ke ruang angkasa dalam letusan dahsyat yang disebut peristiwa partikel matahari atau solar particle event. Solar maksimum dapat menyebabkan beberapa efek, diantaranya aurora atau cahaya utara dan selatan dapat terlihat lebih sering pada garis lintang yang berbeda. Yang kedua, aurora yang lebih terang dan membentang lebih jauh ke utara atau selatan dari biasanya. Puncak aktivitas matahari terakhir terjadi pada tahun 2014. Menurut para ahli di NOAA Space Weather Prediction Center atau yang disingkat SWPC, puncak aktivitas matahari berikutnya diperkirakan terjadi pada tahun 2024. 1 tahun lebih awal dari perkiraan sebelumnya. Yang ketujuh ada galaksi NGC 3256. Galaksi NGC 3256 adalah galaksi aneh yang terbentuk dari tabrakan dua galaksi terpisah di konstelasi Vela. Galaksi ini terletak sekitar 100 juta tahun cahaya jauhnya dan termasuk ke dalam kompleks supergugus Hydra Centaurus. Jika Anda diminta untuk membayangkan tabrakan galaksi, Anda mungkin membayangkan bintang-bintang saling bertabrakan dengan akibat yang sangat dahsyat. Pada kenyataannya,
Jarak antar bintang di galaksi sangatlah luas. Ketika galaksi-galaksi bertabrakan, awan-awan bintangnya saling bertabrakan dan bercampur seperti dua awan asap. Namun, gas dan debu di galaksi-galaksi yang bertabrakan memang berinteraksi dan memberikan hasil yang spektakuler. Tabrakan galaksi yang menciptakan NGC 3256 memicu ledakan pembentukan bintang yang dapat dilihat pada video ini. Bintang-bintang bayi ini bersinar paling terang pada panjang gelombang inframerah. Cahaya yang dapat menembus debu yang menutupi galaksi dan menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai subjek yang sempurna. Yang kedelapan ada awan Oort. Awan Oort adalah awan komet berbentuk bulat yang dipercayai berada sekitar 50.000 hingga 100.000 AU dari matahari. Awan ini sangat besar dan berada di area paling luar di tata surya. Di dalamnya terdapat banyak objek dingin atau beku. Awan Oort terletak jauh di luar Pluto dan tepi terjauh sabuk Kuiper. Meskipun planet-planet di tata surya kita mengorbit pada bidang datar, awan Oort diyakini merupakan cangkang bola raksasa yang mengelilingi matahari, planet-planet, dan objek sabuk Kuiper. Ini seperti gelembung besar dan tebal di sekitar tata surya kita, terbuat dari benda-benda es yang mirip komet. Badan es di awan Oort bisa sebesar gunung dan terkadang lebih besar. Yang terakhir yaitu yang ke-9 ada teleskop Euclid. Teleskop angkasa Euclid dari ESA berhasil diluncurkan. Dilengkapi kamera cahaya VIS dan inframerah NISP. Teleskop ini akan membuat peta 3D atau dimensi waktu alam semesta kita. Berbeda dari JWST, teleskop ini hanya punya satu tugas, yaitu jadi CCTV galaksi. Tujuan dari misi teleskop Euclid ini adalah untuk lebih memahami energi gelap dan materi gelap dengan mengukur secara akurat percepatan perluasan alam semesta. Untuk mencapai hal ini, teleskop jenis quartz akan mengukur bentuk galaksi pada berbagai jarak dari bumi dan menyelidiki hubungan antara jarak dan pergeseran merah. Energi gelap secara umum diterima berkontribusi terhadap peningkatan percepatan perluasan alam semesta. Jadi memahami hubungan ini akan membantu menyempurnakan cara fisikiawan dan astrofisikiawan memahaminya. Misi Euclid merupakan kemajuan dan melengkapi teleskop Planck milik ESA 2009 hingga 2013. Nama misi ini diambil dari nama ahli matematika Yunani kuno yang bernama Euclid. Nah, itulah 9 temuan menakjubkan di luar angkasa yang berhasil diabadikan NASA. Semoga bermanfaat, gengs.